Ini buruk. Ada aura dewa luar. Tuan Nin, silakan masuk. Jongjing. Ayah sakit parah. Dan bukan hanya kau tidak merawatnya di sisi ranjangnya. Kau bahkan membawa pulang pria asing. Songyi, nona muda kedua keluarga Song. Kau benar-benar tidak punya malu. Jongyi, biar saya beritahu Anda. Ini adalah tabib ilahi yang saya undang untuk pengobatan ayah. Jika Anda menunda pengobatannya, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Di mana kau menemukan udik ini? Zaman apa sekarang ini? Masih membawa pedang rusak? Apa? Mencoba berpura-pura menjadi dukun palsu? Benar. Tuan Tuai Xiong sama sekali tidak sakit. Dia dirasuki oleh dewa luar. Diberi waktu, dewa luar akan turun ke dunia menggunakan tubuh tuan-tuan. Dan kemudian dalam radius 100 li dari keluarga Song, tidak akan ada makhluk hidup yang tersisa. Aku bisa menyembuhkan penyakit Paman Song. Dia tidak bisa menyembuhkannya. Ini benar-benar konyol. Saya punya tim profesional. Peralatan mahal. Dan Anda, apa yang Anda punya? Pedang berharga di punggung Anda itu. Kenapa telingaku berdengung ya? Lalat ini berdengung lagi rupanya. Tuan Lang membawa instrumen paling canggih dari Inggris. Bernilai puluhan miliar yang bisa mendeteksi semua penyakit. Bahkan kalau kau menjual dirimu sendiri, sebagian kecil instrumen ini pun tak akan mampu kau beli. Aku menasihatimu, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini lagi. Pergi sana sebelum aku kehilangan kesabaran. Jika tidak, aku akan mengambil... Ayah. Hei, ayah. Ayah. Jongyi, jika sesuatu terjadi pada ayah hari ini, saya akan mengambil nyawa Anda. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bukankah kalian para tabib dewa dari Inggris? Sampah, sekumpulan sampah. Tuan Nin, saya mohon. Tolong, cepat selamatkan ayah. Nona Song, ini masalah kecil. Mohon mundur sebentar. Sihir rahasia Gunung Kunlun, 7 bintang rejuvenasi. The film was translated and narrated by N Media. Kekuatan surgawi yang agung dipandu oleh pedang. Bunuh dia, cabut. Lihat. Ayah, Anda sudah bangun. Song Wensu, kepala keluarga Song. Zhongqing, Ayah, putrimu akhirnya telah menyembuhkanmu. Jongyi, Anda tidak tahu malu. diam. Ayah, ayah, sejak sakit parah dan terbaring, Jongjing melarikan diri dari rumah dan sama sekali mengabaikan ayah saat ayah berada di ambang hidup dan mati. Dia bahkan membawa pria tak dikenal, berusaha mencelakai ayah. Untungnya, putrimu membalikkan keadaan dan mengundang Dr. Lang, tabib dewa dari Inggris. Dr. Lang mengerahkan kemampuannya, kelelahan hingga muntah darah sebelum menyembuhkan ayah. Tapi Jongjing menghinaku. Putri durhaka dengan hati sejahat dia. Ayah harus mengusirnya dari keluarga Jong. Mamang, Tuan Xiong. Tim saya dan saya. Kami berusaha keras menyelamatkan dan menyembuhkan Anda. Ayah tidak tahu. Saat itu, ayah berada di ambang kematian. Dokter Lang mengerahkan segalanya untuk menyembuhkanmu. Tapi Jongjing bukan hanya mengabaikanmu, tapi juga mengirim kekasihnya, berusaha mencelakaimu. Coba merusak peralatan Dokter Lang bernilai miliaran. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Binatang, Ayah, kenapa ayah memukulku? saya perintahkan Anda untuk diam. Ayah, apakah ayah sudah gila? Dia. Kau putri durhaka. Kau pikir bahwa karena saya pingsan, kau bisa memutarbalikkan kebenaran dan bicara omong kosong. Biarkan saya beritahu Anda. Ayah, Selama saya sakit, meskipun saya terbaring di tempat tidur, tidak bisa menggerakkan tubuh saya, dan tidak bisa bicara. Pikiran saya sangat jernih. Semua yang Anda katakan, saya sepenuhnya menyadarinya. Hidup saya sepenuhnya diselamatkan oleh Tuan Yin. Anda ini apa?
Beraninya Anda mengklaim pujian yang bukan milik Anda. Tuan Xiong, itu semua ulahnya. Dia memaksa saya untuk menipu Anda. Kau, ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku juga hanya ingin pamer. Di depanmu. Ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja. Aku meragukannya. Paman Song, apakah Anda masih ingat? Lukisan di atas tempat tidur Anda berasal dari mana? Kau ini apa? Kau tidak punya hak bicara di sini. Jong Yi, saya peringatkan Anda. Jika Anda berani tidak menghormati Tuan Yin lagi, saya akan mematahkan kaki Anda. Justru putri durhaka inilah yang menggantungnya di kamar saya. Beberapa hari yang lalu, dia bilang dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan benda suci gereja barat. Dan mengklaim itu adalah potret ilahi yang memberi berkah kesehatan dan keselamatan. Tapi tak disangka, sejak potret ini digantung di kamar saya menjadi pusing dan bingung. Dan tak lama kemudian, saya jatuh The sakit. film was translated and narrated by M. Dia bahkan menasihati saya untuk mencabut hak waris Yongqing dan menunjuknya sebagai pewaris. Jong Yi, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya menyakiti saya seperti biasa, tetapi Anda bahkan akan melukai ayah. Bukan, aku tidak. Ayah, aku juga ditipu oleh seseorang. Bagaimana mungkin aku mencelakaimu? Aku tidak. Pengawal, bawa orang durhaka yang sakiti ayahnya dan seret dia pergi. Usir dia dari keluarga. Mulai hari ini, Sayen, Seong Wansu, tidak punya putri bernama Shuang Yi. Dan kau iblis asing. Kau menghina Tuan Yin, mengabaikan esensi nasional Tiongkok kami, meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok. Kejahatanmu tidak termaafkan. Pengawal, patahkan kedua kakinya dan usir dia dari Tiongkok. Setelah kau turun gunung, kau bisa pergi dulu ke grup naga tersembunyi untuk mencari Qin Wan Kuei, Raja Naga Laut Timur. Dia adalah murid cicitmu di dunia ini. Mungkin dia bisa membantumu. Grup naga tersembunyi. Benar sekali. Ini tempatnya. Mana muda, semua tabib dewa di Laut Timur tidak berdaya dengan penyakit tuan tua. Sekretaris Sun. Bisakah Qin Wan Kuei ini benar-benar punya solusi? Di seluruh Laut Timur, hanya Tuan Qin yang merupakan murid keluarga abadi. Seong King, putri sulung keluarga Song. Jika kita ingin menyelamatkan Tuan, kita hanya bisa datang memohon kepadanya. Berhenti. Satpam, Jong Jing, nona muda keluarga Jong dari Laut Timur, memohon audiensi dengan Tuan Qin. Mohon pengertiannya. Tuan Qin sedang dalam pengasingan dan tidak menerima tamu. Kami benar-benar punya urusan mendesak. Tolong bantu kami. Instruksi Tuan Qin sebelum pengasingan. Grup naga tersembunyi disegel selama 3 hari. Dan tidak ada yang diizinkan masuk. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Berani melangkah lagi. Dan jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ini menyangkut hidup dan mati Tuan. Kita tidak bisa terlalu khawatir lagi. Memaksa masuk grup naga tersembunyi cari mati. Nona Mude, hati-hati. Nona muda. Apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ada satu lagi yang datang. Anak muda. Mohon berbaik hati untuk mengumumkan. Katakan saja bahwa Ning Xiao Yao dari Kunlun telah tiba. Sudah kubilang, Tuan Qin mengasingkan diri dan tidak menerima tamu. Tidak bisakah kau mengerti? Kau berani mengabaikan tokenku. Nah, kau tidak yakin ya? Bukan hanya aku melemparnya. Aku juga menginjaknya. Kau menyerah. Aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau tidak ingin lengan dan kakimu patah, maka ambilkan itu untukku. Dasar bocah, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Pukul dia. Enak. Bocah kurang ajar, berani bikin rusuh di grup naga. Tidakkah kau tahu ini wilayah Tuan Kia? Menyalahgunakan kekuasaan, arogan, dan sombong. Aku ingin tahu apakah Qin Wan Kuei adalah bagaimana dia mengajarimu melakukan sesuatu. Qin Wan Kuei, Raja Naga Laut Timur. Qin Wan Kuei. Guru Agun, murid Kunlun, Qin Wan Kuei. Menyapa Guru Agun.
Aku memberimu 1 menit. Datang temui aku di lantai bawah, di grup naga tersembunyi. Terlambat 1 detik. Dan kau tidak akan menjadi penguasa naga laut lagi. Guru Agung. Mingyue. Kim Mingyue, Presiden grup naga tersembunyi. Ayah, Cepat, ikuti aku ke bawah menuju gedung perusahaan. 1 menit. Aku akan membuat Qin Wan Kui secara pribadi datang ke bawah untuk menyambutku. Bocah, apa kau menganggapku bodoh? Tuan Qin adalah Raja Naga Laut Timur. Melihat ke seluruh Laut Timur, tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya secara pribadi menyambut seseorang. Kapten, mengapa membuang-buang kata dengannya? Aku tidak percaya bocah ini benar-benar sekuat itu sampai dia bisa menghindari peluru. Tuan Qin telah memberi perintah. Mereka yang masuk tanpa izin ke grup naga tersembunyi akan dibunuh tanpa ampun. Tembak. Aku tidak percaya. Semuanya berhenti. Kau sungguh berani. Tuan Qian, mengapa Anda di sini? Bukankah Anda sedang dalam pengasingan? Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu apa yang telah kau lakukan kepada Tuan Yen. Tuan Yen ini. Murid Kunlun, Qin Wan Kui. Menyapa Guru Agung. Qin Mingyue memberi hormat kepada Maha Guru Agung. Bangun. Kim Wan Kui, betapa hebat prestis yang kamu miliki. Jika aku tidak mengirim rohku keluar dari tubuhku untuk memanggilmu keluar dari pengasingan, aku tidak akan melihatmu hari ini. Pengelolaan bawahan murid ini longgar. The film was Aku mohon Guru Agung translated menghukumku. and narrated Murid Kunlun by M. seharusnya membawa manfaat bagi dunia. Karena pengelolaan bawahanmu longgar, maka selama aku berada di Laut Timur, kau tidak akan lagi memegang posisi Raja Naga Laut. Serahkan itu kepada putrimu. Kau akan tetap di sisiku. Dan belajar dengan benar apa itu semangat Kunlun. Bisa mengikuti di sisi Guru Agung adalah kehormatan Wan Kui. Nona muda, Anda mau kemana? Tidak mencari Tuan Qin lagi. Tidak perlu. Saya sudah membantu Tuan menemukan tabib ilahi yang lebih baik. Cari. Ditemukan. Segera perintahkan semua orang di keluarga Zhong untuk membantu saya menyelidiki secara menyeluruh semua informasi tentang Tuan Nin ini. Ya. Nin Xiaoyao, di dalam adalah lokasi konferensi penawaran. Jika kamu mengakui bahwa kamu berbohong sekarang, masih belum terlambat. Karena kita sudah di sini, kita sebaiknya masuk dan melihat-lihat bersama. Masih saja keras kepala. Karena beberapa orang begitu ingin dipermalukan. Lalu apa yang kita tunggu? ZQ. Ayo masuk. Perjamuan lelang grup naga tersembunyi. Presiden Bai, sepertinya Seru Telai, kepala keluarga Zhou. Presiden Bai bertekad untuk menang konferensi penawaran ini. Kau bawa seluruh keluargamu ikut serta. Ini adalah Yang satu ini. Ini adalah kerabat miskin dari keluarga Presiden Umum Bai, yang tanpa malu-malu bersikeras mengikuti Presiden Umum Bai, perjamuan penawaran ini. Dia juga ingin datang dan ikut campur. Presiden Umum Bai. Ini adalah konferensi penawaran grup naga tersembunyi. Jangan biarkan mereka, orang-orang dengan niat buruk masuk dan merusak acara penawaran pentingmu. Itu akan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Kau harus berhati-hati. Terima kasih, Presiden Zhou. Saya menghormatimu. Zhou Chenli, kepala keluarga Zhou. Para tamu terhormat. Grup naga tersembunyi kami baru saja menerima kabar bahwa seorang tokoh penting akan segera menghadiri konferensi lalang ini. Nona muda secara khusus menginstruksikan saya untuk meletakkan kursi di panggung tinggi. Mengundang tokoh penting ini duduk memberi hormat. Siapa sebenarnya sosok penting ini? Sampai nona muda keluarga Qin pun harus mengatur kursi tambahan untuknya sementara. Dan itu bahkan kursi utama. Aku tidak tahu. ZQ. Aku dengar dari ayahku bahwa di balik grup naga tersembunyi ini selalu ada sosok penting yang mendukungnya. Perjamuan malam ini, sosok penting ini juga akan hadir. Tokoh penting di balik grup naga tersembunyi. Jika keluarga Meiko bisa mengenal orang penting ini, kami pasti akan melompati gerbang naga dan naik ke surga dalam satu langkah. Keluarga Qin cukup masuk akal. Nin Xiaoyao, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja,
aku akan duduk di kursi itu. Berhenti di situ. Nin Xiaoyao, apakah kamu tahu acara macam apa ini? Siapa beri kamu keberanian? Berani bermimpi duduk di kursi itu. Dia benar-benar udik. Mengira dia bisa membuat masalah di mana saja. Ketidaktahuan memang tidak mengenal takut. Kau Miem. Kursi yang disiapkan Nona Qian untuk sosok penting itu, kau berani mengincarnya. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Kursi ini di atas panggung. Awalnya disiapkan untukku. Mengapa aku tidak berani? Nin Xiaoyao, sudah puas bikin masalah. Maksud perkataanmu adalah sosok penting itu adalah kau. Aku tidak akan menyebut diriku sosok penting. Namun, orang di balik grup naga tersembunyi. Memang aku. Nin Xiaoyao, The film was aku membawamu ke tempat ini translated hari and ini narrated by untuk N membuatmu Media. menyadari jarak antara kamu dan aku bukan untuk kamu membuat masalah. Kamu tahu dengan ini. Kamu akan melibatkan keluarga baikku. Kau Miem. Tuan muda ini benar-benar mengagumimu. Kau bisa saja mengoceh omong kosong di keluarga bayi, tapi kau malah lari ke mengoceh kata-kata liar di perjamuan penawaran, dan bahkan berani menyamar sebagai sosok penting itu. Apa yang terjadi? Wakil Presiden Chu. Ayah, ada orang gila di sini. Mengoceh omong kosong di sini. Mengatakan dia adalah sosok penting malam ini. Omong kosong belaka. Di balik grup naga tersembunyi kami, tokoh penting yang berdiri, memiliki status terhormat seperti apa? Keberadaan yang bahkan aku, wakil presiden, tidak bisa membayangkannya. Dan kau ini siapa? Nin Xiaoyao, kau dengar itu? Cepat minta maaf kepada Wakil Presiden Chu. Dia benar-benar naik. Dia benar-benar punya nyali. Semuanya. Kalian mau tahu, apakah aku berani duduk di kursi utama ini? Sekarang aku sudah duduk. Apa yang akan kalian lakukan kalau begitu? Nin Xiaoyao, turun sekarang. Jika tidak, dengan tindakan perampasanmu saat ini, seluruh wilayah Laut Timur tidak akan ada tempat bagimu. Orang-orang yang kau maksud, yang akan membuatku tidak punya tempat tinggal. Apakah ini? Tepat sekali. Kau menyinggung grup naga tersembunyi dan memprovokasi keluarga Qian. Hari ini, keluarga Chuku bersumpah di sini bahwa di wilayah Laut Timur, kami akan mengusirmu, Nin Xiaoyao. Kau ingin mengusirku? Keluarga Chumu tidak cukup berkualitas. Lalu, bagaimana jika keluarga Shuku ikut bergabung? Dan keluarga Zuku. Chumu, Dan Hei Xiaokun, keluarga Heko. Hari ini, 4 keluarga besar kami dari Laut Timur bersumpah bersama di sini untuk sepenuhnya membasmimu, Nin Xiaoyao, dari wilayah Laut Timur. Apa kami sudah memenuhi syarat sekarang? tidak cukup. Bahkan pemimpin dari 4 keluarga besar kalian, keluarga Qin, jika mereka datang ke sini, masih tidak akan cukup. Kau mencari masalah. Nona Qin sedang dalam perjalanan sekarang. Ketika dia tiba, aku akan membuatmu berlutut di sini, di panggung tinggi di lokasi lelang, dan bersujud sebagai permintaan maaf kepada 4 keluarga besar kami dari Laut Timur. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu saja di sini. Mari kita lihat, setelah Qin Mingyu tiba, siapa yang akan berlutut di sini. Pada akhirnya, Kau, Nona Qin Mingyu telah tiba. Chu Chenglin dari keluarga Chu, dengan hormat menyambut Nona Qian. Dengan hormat menyambut Nona Qin, apa yang kalian semua lakukan? Nona Qian, ini karena ketidakmampuan keluarga Chu saya membiarkan badut belaka. Maafkan saya telah mengganggu Anda. Nona Qian, mohon maafkan kami. Nona Qin, Anda mungkin tidak tahu. Di perjamuan ini, seorang orang gila menyelinap masuk. Dia ambil kursi untuk tamu penting itu. Kursi itu. Dan dia tanpa malu-malu menyamar sebagai tamu penting itu. Aku akan menyuruh seseorang menangkapnya sekarang dan menyerahkannya kepada Anda untuk diadili. Bocah ini sombong dan angkuh, dan tidak menghargai siapapun. Dia tidak hanya menghina 4 keluarga besar kami, tetapi juga berbicara tidak hormat tentang keluarga Kim. Aku mohon padamu, Nona Kim, biar aku patahkan anggota tubuhnya dan mengusirnya dari Laut Timur. Nin Xiaoyao, kau lihat. Kalau kau akui kesalahan lebih awal, 4 keluarga besar kami hanya akan mengusirmu, dan kau bisa mempertahankan nyawa anjingmu. Sekarang Nona Qin sudah di sini. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. aku sangat menantikannya. Nin Xiaoyao, kamu masih menolak mengakui kesalahanmu, benarkah? Nona Qin sudah di sini. Jika kamu masih bersikeras dalam delusimu dan membuat Nona Qin marah, bahkan jika keluarga Beiku ikut campur, aku sudah memperingatkanmu. Kamu sendiri yang mencari mati. Keluarga baik kami tidak berutang apapun padamu. Ayo pergi.
dari Laut Timur, mewakili keluarga Ken, memberi hormat kepada Tuan Nin. Silakan bangkit. Nona Kim, apa ini? Bagaimana mungkin? Nona Kier, dia hanyalah seorang orang tak berguna tanpa uang atau kekuasaan. Dia hanya ingin menikah ke keluarga baik. Bagaimana dia dapat perlakuan istimewa dari Anda? Tuan Nin adalah tamu terhormat keluarga Kenku, sekumpulan orang bodoh buta. Beraninya kalian berbicara tidak sopan kepada Tuan Nin. Apa kalian bosan hidup? Bai Sikil. Kebenaran ada tepat di depan matamu. Apakah kau percaya sekarang bahwa kontrak 100 miliar yang kusebutkan itu nyata? Dan kursi kehormatan ini disiapkan untukku. Tidak mungkin, kamu hanya seorang pengemis kecil yang pernah diselamatkan oleh keluarga baikku. Seorang anak miskin yang ingin bergantung pada keluarga baikku. Bagaimana bisa kau berubah menjadi orang besar yang bahkan keluarga Qin Laut Timur perlakukan dengan sangat hormat? Baiklah, karena memang begitu. Qin Bing Yun, kau katakan sendiri padanya. Siapa aku? Kursi kehormatan hari ini awalnya disiapkan olehku untuk Tuan Nin, mengingat status dan kedudukan Tuan Nin, kesediaannya untuk duduk di sana, memberi kehormatan keluarga Kenku. Adapun keluarga baik kalian, keluarga kelas 3 di Laut Timur, jika Tuan Nin tidak menginstruksikannya, bagaimana kalian layak kerja sama keluarga Ken? Pesanan 100 miliar ini, hanyalah Tuan Nin mengingat ikatan lama, dan memberi sedekah kepada keluarga baik. Nin Xiao Yao, sebenarnya kau ini siapa? Ini. Sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu diri. Beraninya kau mempertanyakan Tuan Nin. Buka mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Ini adalah tanda kepala keluarga Kier. Segel Nage. Kemarin, ayah serahkan jabatan kepala keluarga ke aku. Sekarang aku adalah kepala keluarga Ken. Aku adalah Raja Naga Laut Timur yang baru. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Nona Kier, Anda sebenarnya, demi orang tak berguna ini, mencuri segel naga keluarga Anda. Nin Xiao Yao, kau menyihir Nona Kier untuk mencuri segel naga keluarga mereka. Kejahatan apa yang harus kau dihukum? Penjaga tangkap dia untukku. Serahkan dia kepada Tuan Kier. Aku ingin melihat siapa yang berani. Nona Kier, Anda benar-benar bingung. Ya, Nona Kier. Saya tahu Anda tertipu oleh pria simpanan ini. Ketika saya membawanya ke hadapan Tuan Kier, saya akan mengatakan bahwa dia mencuri segel naga ini. Sekumpulan idiot. Karena kau mencari mati, aku tidak akan menghentikanmu. Tuan Qin telah tiba. Selamat datang, Tuan Kier. Tuan Kier. Tuan Qin, Yang terhormat Tuan Kier, kami punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Kami tidak menyangka Anda akan datang sendiri. Ada apa-apa yang ingin Anda laporkan? Orang ini, Nin Xiao Yao, pada jamuan lelang ini, telah melakukan 7 kejahatan besar. Kejahatan pertama, datang tanpa diundang, bikin keributan di jamuan lelang. Kejahatan kedua, berbicara dengan sombong, menunjukkan hinaan pada 4 keluarga besar. Kejahatan ketiga, tidak menghormati keluarga Kier, dan tidak menghormati Nona Kier. Kejahatan keempat, menolak untuk mengindahkan nasihat, dan tidak menghargai hierarki. Duduk di kursi utama berperingkat, tinggi keluarga Qi. Qin Wan Kui. Aku sudah cukup melihat sandiwara ini. Waktunya mengakhiri. Selama Anda memberi perintah, 4 keluarga besar Laut Timur pasti akan membuat Nin Xiao Yao menderita kutukan abadi. Tuan Kier, Anda adalah Tuan Nia, ini karena bawahan saya kurang disiplin. Mengenai masalah hari ini, saya pasti jelaskan pada Anda. Bangkitlah. Tuan Kier, orang ini telah melakukan 7 kejahatan besar. Bukan hanya kau tidak menyalahkannya, tapi kau bahkan berlutut di hadapannya. Sekumpulan anjing bajingan. Kalian berani ribut di depan Tuan Yen. Cepat kemari, dan minta maaf kepada Tuan Yen. Tuan Qin, apa Anda benar-benar ingin kami minta maaf kepada orang tak berguna? Ya. Tuan Kier, aku tidak tahu hubunganmu dengan orang tak berguna ini, tapi tindakannya hari ini, semua yang hadir telah menyaksikannya. Kau ingin kami meminta maaf padanya. Jika masalah ini tersebar, di mana martabatmu, Tuan Kier, akan ditempatkan. 4 keluarga besar kita akan menjadi bahan tertawaan. Tuan Kier, bukan berarti 4 keluarga besar kami menentang Anda. Tuan Kier, hanya saja untuk hal-hal yang menyangkut Tuan Kier, kami bisa maju. Siap mati 10.000 kali tanpa penyesalan. Tapi, jika Anda membuat kami meminta maaf kepada bajingan tak tahu malu ini, itu akan menjadi pukulan bagi martabat Anda. Tuan Kier, Anda harus mempertimbangkan situasi keseluruhan. Mohon, Tuan Kier,
Pertimbangkan situasi keseluruhan. Tuan Qian, sebelum kau tiba, orang ini mengoceh omong kosong di sini, mengatakan kau akan turun tahta, dan menyerahkan posisimu sebagai kepala keluarga kepada Nona Qian. Ketidakhormatan yang begitu terang-terangan. Lin Xiaoyao ini pantas dihukum mati. Pantas dihukum mati. Hanya Anda berani ribut di depan Tuan Yen. Kemarin, saya memang menyerahkan posisi kepala keluarga Qian kepada Mingyu. Apa ada di antara kalian yang keberatan? Kami tidak akan berani. Mulai sekarang, Mingyu adalah Raja Naga Laut Timur. Apa ada di antara kalian yang berani menentangnya? Tidak akan berani. Tidak akan berani. Saya rasa saya terlalu lunak. Membiarkan kalian hidup terlalu nyaman. Sampaikan perintah saya. Mulai sekarang. Keluarga Qin saya tidak akan lagi melindungi 4 keluarga besar Chu, Xiong, He, dan Shu. Ya, Ini. Anda harus memikirkan cara. Apa yang akan kita lakukan? Tuan Qin, sama sekali tidak. Kami tahu kami salah. Ya. Kami tahu kami salah. Karena kau tahu kesalahanmu, mengapa kau tidak segera meminta maaf kepada Tuan Nin? Tuan Nin, hari ini saya buta dan bodoh. Dan menyinggung Anda. Saya minta maaf kepada Anda sekarang. Dan berharap Anda sudi memaafkan saya. Tuan Yen, ini semua salah paham. Kami juga percaya kebohongan dari keluarga Chu itu. Di sini, keluarga He saya meminta maaf kepada Anda. Jadi, semuanya hanya salah paham. Ya, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Keluarga Zhu saya juga meminta maaf kepada Anda. Meminta maaf kepada Anda. Keluarga Chu saya. Tunggu, Zhou Jiang telah berulang kali menentang Tuan Nin, menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Nin. Kejahatannya tidak termaafkan. Sebagai seorang ayah, Anda gagal mendisiplinkan putra Anda. Tuan Nin, saya mohon izin hukum keluarga Zhou. Baiklah, Ya. Saya umumkan keluarga Zhou mulai sekarang dimusnahkan. Anggota klan mereka di wilayah Zhongxia dilarang ikut perdagangan, dilarang terjun ke pemerintahan. Keluarga Chu saya. Ini berarti kehancuran kami. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kalian semua pembohong. Dia hanya menantu yang tinggal di rumah. Keluarga Chuku memiliki kekuatan besar. Kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Qin Mingyu. Betapa menjengkelkannya dia. Bawa mereka berdua pergi. Ya, Lin Xiaoyao, aku akan membunuhmu. Tuan Nin, bagaimana seharusnya orang-orang yang tersisa ini ditangani? Bukankah mereka bilang itu semua salah paham? Ya, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Menurutku, mengapa tidak mengusir mereka saja dari Laut Timur? Tuan Nin, Anda pasti bercanda. Tuan Yen, tolong jangan menggoda kami. Pengusiran ini adalah masalah serius. Tolong jangan bercanda. Bercanda. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Tuan Nin, malam ini kami memang salah duluan. Tapi Anda ingin mengusir kami. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tuan Yen, bagaimana menurut Anda tentang ini? Kami telah menyinggung Anda. Anda mengusulkan kompensasi. Apakah Anda menginginkan rumah, mobil, perusahaan, atau harta langka? Kami bisa memenuhi kebutuhan Anda. Selain itu, kami akan berhutang budi pribadi kepada Anda. Ketika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, kami akan memberikan dukungan penuh kami. Bagaimana menurut Anda? Lalu barusan, kalian semua bersatu. Saat kalian bilang ingin melenyapkanku, mengapa aku tidak melihat? Ada yang menyebutkan tentang paksaan. Bukankah kau bilang ingin membuangku ke penjara? Dan kau, bukankah kau juga akan menjadikanku bahan uji coba obat? Bukankah kami hanya bercanda dengan Anda? Aku sedang tidak ingin bermain-main denganmu. Tuan Yen, maksud Anda masalah hari ini benar-benar tidak ada ruang untuk diskusi. Bagaimana menurutmu? Lalu saya juga menasihati Anda. Saat bersikap dan menangani urusan, harus selalu sisakan kelonggaran. Anda mau telan ketiga keluarga besar kami. Tidakkah Anda takut gigi Anda patah? Tuan Yen, Anda tahu, mencabut lobak bawah tanahnya. Hubungan ketiga keluarga besar kami di Laut Timur sangat terjalin erat. Satu gerakan memengaruhi seluruh tubuh. Berbicara kata yang tidak sopan. Bahkan jika Tuan Qin ingin melenyapkan ketiga keluarga besar kami The film was sekaligus, translated and saya khawatir itu narrated by tidak akan NME. mudah baginya juga. Tuan Qin, saya tahu, saya, He Xiaoku, bicara terlalu banyak, risiko salah, tetapi ada beberapa hal
yang benar-benar tidak bisa saya tahan. Nin Xiaoyao, Anda bisa membuat Tuan Qin menghormati Anda. Itu adalah kemampuan Anda. Tapi saya harus memberitahu Anda, ketiga keluarga besar kami tidak terbuat dari tanah liat. Hei Shoukun, apa Anda tahu apa yang Anda katakan? Tuan Qin, Anda dihormati sebagai Raja Naga Laut Timur. Ketiga keluarga besar kami, semuanya diangkat oleh tangan Anda. Kami harus menghormati dan memuja Anda. Itu sudah jelas. Tapi dia, bagaimana dia bisa menduduki posisi ini? Itu dianugerahkan kepadanya oleh Anda, Tuan Qin. Bahkan jika Anda mengikat seekor anjing ke posisi ini, kami akan, demi Anda, tetap memperlakukannya dengan sangat hormat, bukan? Tapi hari ini berbeda. Anjing ini menginginkan nyawa kami. Apakah kami hanya akan patuh menjulurkan leher kami dan membiarkannya menggigit? Karena itu masalahnya. 1 menit. Dan ketiga keluarga besarmu akan bangkrut. Itu benar-benar konyol. Membuat kami bangkrut dalam 1 menit. Bahkan Dewa Luo Agung pun tidak bisa melakukan itu. Bodoh tidak tahu apa-apa. Selama Tuan Nin bertindak untuk menyingkirkan 3 keluarga besar, 1 menit lebih dari cukup. Jadi, jika Anda patuh mendengarkan Tuan Nin, masih ada jalan keluar. Tapi sekarang sepertinya keberuntungan 3 keluarga besar sudah habis. Tuan Qin, saya tahu Anda ingin mempromosikannya. Tapi, Anda seharusnya tidak mengatakan kata-kata tanpa dasar seperti itu. Saya tidak percaya. 3 keluarga besar kami memiliki fondasi 100 tahun. Dan Nin Xiaoyao langsung memutuskannya dalam semenit. Mari kita tidak membahas hal lain untuk saat ini. Tapi Tuan Nin ini cukup pandai bercerita lelukon. Apel. Saham keluarga He saya anjlok dan kami bangkrut. Keluarga Shou saya juga bangkrut. Keluarga Zhu saya juga. Ini, Tuan Qin. Tunanganku, Zhongqing. Untuk mengusir 3 keluarga besar Laut Timur. Apakah itu sulit? Ini sebenarnya konglomerat keuangan teratas Daxia. Keluarga Xiang ibu kota kekaisaran. Dia, Nin Xiaoyao, adalah tunanganku, Zhongqing. Menantu dari keluarga Zhong ibu kota kekaisaran yang terhormat. Memutuskan fondasi Anda adalah semudah membalik telapak tangan. Keluarga Xiong di ibu kota menguasai istana. Langkah mereka memicu kekecewaan di Songxia. Orang-orang biasa sering berkata bahwa Songxia yang luas hanyalah mainan di telapak tangan keluarga Xiong. Selalu ada rumor bahwa keluarga Xiang ibu kota kekaisaran ini diam-diam didukung oleh Dewa Shanxia dan diam-diam didukung oleh Gunung Kunlun. Mereka bahkan memiliki persetujuan pribadi dari Raja Naga dan tugas untuk mengawasi takdir bangsa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia terhubung dengan keluarga Xiang ibu kota kekaisaran? Raksasa itu sama sekali tidak mungkin. Mungkin atau tidak, apa hubungannya dengan semut seperti Anda? Seseorang bawa hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan keluarga Xiang ibu kota kekaisaran telah tiba. Keluarga Xiang ibu kota kekaisaran mempersembahkan kepada Tuan Nin Xiaoyao 1 mobil Porsche mewah, 1 hunian mewah di Thompson Riviera, dan 1 perjanjian hadiah untuk grup Zontan. Hanya tanda kecil penghargaan kami. Kami harap Tuan Nin menyukainya. Itu kau. Jadi Anda masih mengingat saya. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya dari keluarga Zhong ibu kota kekaisaran. Zhongqing, saya adalah calon istri Anda. Ini benar-benar keluarga Xiang ibu kota kekaisaran. Hanya pendapatan tahunan grup Suntan saja. Cukup untuk menyamai seluruh 3 keluarga besar kami. Seluruh aset keluarga. Dan dia begitu saja memberikannya. Keluarga Song dari ibu kota kekaisaran benar-benar tangguh. Saya, He Xiaokun, salah menilai. Di belakangnya sebenarnya adalah keluarga Shou. Tidak heran Tuan Qin begitu menghormatinya. Tuan Shou, Tuan Shou, saya minta maaf. Ketiga keluarga bangsawan kami sudah tamat. Tuan Nia, mohon maafkan kurangnya pandangan jauh saya. Anda telah menyingkirkan keluarga He kami dari Laut Timur. Saya menerima ini. Tapi saya masih memohon belas kasihan Anda. Tolong jangan hukum kami seperti keluarga Chu dan memutuskan keluarga He kami. Generasi mendatang dari memasuki jalur bisnis. Tuan Nin, saya juga dengan tulus memohon belas kasih Anda yang limpah. Ya. Jika keturunanmu berkarakter lurus dan berbudi luhur. Baiklah. Terima kasih atas kebaikan Anda. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Pedang pembunuh dewa telah merasakan aura dewa luar. Arah ini adalah keluarga Bai. Ini gawat. Sesuatu akan terjadi pada keluarga Bai.
Tidak ada orang di rumah. Sudahlah, lupakan saja. Mata langit, buka. Aneh. Mengapa ada jejak samar aura dewa luar yang bercampur secara halus dalam takdir keluarga bayi? Nin Xiaoyao, apa yang kau lakukan di sini? Dasar udik. Apakah kau gagal menipu pernikahan dari keluarga kami, dan sekarang kau mencuri? Apa? Apakah Zhongqing begitu cepat bosan padamu? Identitas dan hartamu semuanya telah diambil kembali. Dan kau telah dikembalikan ke keadaan semula. Jadi kau datang ke keluarga baikku untuk mencuri. Kakak, cepat panggil polisi. Suruh polisi menangkapnya. Kakak, kenapa kau masih berdiri di sana? Apakah kau lupa bagaimana dia menghina keluarga baik kita pada konferensi penawaran terakhir kali? Ada apa ini? Mengapa gumpalan aura dewa luar itu menghilang begitu anggota keluarga baik kembali? Saya belum pernah melihat fenomena aneh seperti ini. Masalah ini perlu pertimbangan cermat. Saya perlu menyelidiki secara menyeluruh. Aku lihat dia tidak bicara. Jadi dia mungkin merasa bersalah. Kita menangkapnya basah. Apalagi yang harus dia perdebatkan? Penjaga, cepat tangkap dia dan bawa ke pihak berwenang. Tunggu The sebentar. film was translated and narrated by M Mama. Media. Meskipun Nin Xiaoyao percaya tahayul dan penjilat, dia masih cukup jujur. Dia bukan tipe yang melakukan pencurian kecil. Bibi, ketika junior ini pertama kali berkunjung, saya sudah mengatakan. Tujuan saya datang ke keluarga bayi kali ini, terutama untuk membalas budi. Saya harap Anda akan mempertimbangkan bahwa saat itu, Paman Bai menyelamatkan hidup saya. Memberi saya kesempatan membalasnya. Pengemis Bawi ingin membalas budi. Asal tidak merepotkanku saja sudah cukup. Itu benar-benar konyol. Kau membalas kebaikan keluarga baik. Apakah kau pantas? Biarkan aku jujur padamu hari ini. Keluarga baik kami tidak membutuhkan balasan budimu. Keluar dari sini sekarang juga. Saya belum bisa pergi. Keluarga bayi memiliki. Ibu, bagaimanapun juga, keluarga Nin dan bayi kita telah berteman turun-temurun. Keluarga bayi kita adalah keluarga terkemuka dan berpengaruh. Jika kita mengusirnya, orang-orang di luar, tidakkah mereka akan mengatakan keluarga bayi kita mengabaikan persahabatan lama? Kurasa lebih baik membiarkannya tinggal. Masuklah ke mobil. Biarkan aku jelaskan dulu. Aku hanya takut kamu akan menyinggung grup naga hitam. Bukan karena aku khawatir padamu. Baiklah, saya tahu. Terima kasih. Aula besar grup naga hitam. Mengenai penagihan utang, aku bisa pergi sendiri. Kamu tunggu di sini untuk menghindari masalah bagiku. Bukankah ini kecantikan nomor 1 Laut Timur? Nona Mai Shikyu. Pertemuan adalah takdir. Song Chan, tuan muda keluarga Song. Bolehkah saya bertanya? Nona Bai, apakah Anda bersedia menemani saya makan? Tuan Muda Zhong, aku masih ada urusan penting. Aku khawatir aku tidak bisa memenuhi. Sialan, kau ini siapa? Tuan Muda Zhon, kami dari keluarga Sean di ibu kota Kekaisaran. Melihat ke seluruh Zithong Xia, mereka adalah tokoh yang bisa bertindak tanpa hukuman. Mengundang Anda makan sebagai tanda penghargaan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jangan kasar pada si cantik itu. Seperti kata pepatah, orang bijak tahu kapan harus mengalah. Hari ini, jika kau membuatku nyaman saja, aku jamin keluarga bayimu akan melesat menuju kesuksesan. Jangan sentuh aku. Aku sudah memberimu muka, bukan? Seseorang. Bawa dia pergi untukku. Aku akan mainkan kau sampai mati. Nin Xiaoyao, apakah kamu ini laki-laki? Apakah kamu hanya akan menonton? Lumpuhkan tangan ini. Lalu berlutut dan minta maaf padanya. Apa katamu? Itu lelucon terlucu yang pernah kudengar. Apa anak ini gila? Jika kau melumpuhkan tanganmu sendiri sekarang, lalu berlutut, dan bersujud 100 kali kepada Tuan Muda Xiong, Tuan Muda Xiong kita mungkin masih mengampuni nyawamu. The film was translated and narrated by M Media. Kau berani menyentuh orang-orangku. Tangkap dia. Awas! Kau sangat pandai berkelahi, bukan? Apa gunanya pandai berkelahi? Biar ku beritahu, aku berasal dari keluarga Xiong di ibu kota Kekaisaran. Keluarga yang kuat dan berpengaruh. Jika kau berani menyentuhku, aku bisa membunuh seluruh keluargamu hanya dengan menjentikkan jari.
Keluarga Song dari ibu kota kekaisaran. Sialan. Keluarga yang kuat dan berpengaruh. Dan Anda ingin membunuh seluruh keluarga saya. Kau bocah, jika kau punya nyali, sebutkan namamu. Jika kau tidak membunuhku hari ini, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Zhongqing. Saya baru saja memukul kerabat jauh keluarga Song Anda. Dia bilang dia ingin membunuh seluruh keluarga saya. Dan ingin membalas dendam pada saya. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Siapa kau? Bahkan tidak tahu dari lubang mana kau merangkak. Keluar. Orang sepertimu berani mengaku. Kenal dengan nona mudaku. Anda dengar itu kan? Ayo, kalian berdua bicara. Sialan. Zhongcheng, apa yang Anda katakan? Nona muda. Bagaimana mungkin aku berani menghinamu? Aku akan segera meminta maaf kepada Tuan Yen. Aku minta maaf kepada Tuan Yen. Sekarang lumpuhkan tangan Anda sendiri. Berlututlah dan minta maaf padanya. Bukankah Anda menyuruh saya membalas dendam? Mengapa Anda masih marah? Nin Xiaoyao, apakah kamu melupakan semua yang kamu janjikan padaku? Sudah kubilang, jangan seperti rubah pinjam kekuatan harimau. Dan kamu masih menelepon Zhongqing. Jika telepon hari ini, kamu tidak berhasil menghubungi. Apakah kamu memikirkan konsekuensinya? Saya memanggil Zhongqing. Apakah Anda cemburu? Kamu, Lihat. Anda hanya cemburu. kembalilah sendiri. Jangan menungguku. Pantas saja kamu jomblo. Wakil Presiden Shek, Wakil Presiden Grup Naga Hitam. Angin apa? Yang membawa kecantikan nomor 1 laut timur kita. Nona Bai. Ke grup Naga Hitam. Presiden Xiang, Grup Naga Hitam berutang 500 juta kepada keluarga Meiku. Batas waktu pembayaran sudah lewat. Aku datang hari ini untuk berbicara denganmu tentang pembayaran utang. Lihat ingatanku. Jika kau tidak datang hari ini, aku hampir melupakan masalah ini. Tapi hanya 500 juta. Untuk grup Naga Hitam kami. Adalah masalah sepele. Ayo, mari kita minum dan bicara. Presiden Xiang, menurutku tidak perlu minum-minum. Mari kita selesaikan masalah ini secepat mungkin. Minum. Hanya untuk membicarakan hal-hal dengan lebih baik. Ayo, berikan muka kepada Presiden Xiang dan minumlah. Presiden Xiang, aku tidak minum. Hanya 1 teguk, minumlah 1 teguk. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang aku tidak minum. Orang tidak tahu berterima kasih. Beraninya kau tidak menghormatiku. Aku memberitahumu. Keluarga bayimu tidak lebih dari keluarga kelas 3 di Laut Timur. Grup Naga Hitam kita bisa menggunakan uang keluarga bayimu. Sungguh keberuntungan besar bagi keluarga bayimu. Dan kau masih berani datang ke sini untuk menuntut pembayaran. Kau mencari mati. Apa yang kamu lakukan? Jangan bertindak gegabah. Lari. Nona Bai. Bukankah kau di sini untuk menagih utang hari ini? Mengapa kau lari? Aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak menginginkan uang ini lagi. Lepaskan aku. Pergi. Aku menasihatimu. Untuk patuh membuatku nyaman. Maka aku akan mengembalikan 500 juta yang terutang kepada keluarga Bai. Kepadamu. Nin Xiaoyao. Sialan. Dari mana datangnya orang bodoh buta ini? Beraninya dia merusak kesenanganku. Keamanan. The film was translated and narrated by M Media. Mungkinkah ini ulah dewa jahat? Anda duluan, saya akan urus di sini. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini. Jangan khawatirkan saya, adanya Anda menghalangi saya bertarung bebas. Pergi. Itu membuatku geram. Patahkan lengan dan kakinya.
Penggal kepalanya. Aku akan berkorban. Bocah. Beraninya kamu membuat masalah di grup Naga Hitam. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah wakil presiden grup Naga Hitam. Aku nomor 2 setelah 1 orang, dan di atas 10.000. Bocah, kamu telah menyinggungku. Itu berarti, kamu telah menyinggung grup Naga Hitam. Kekuatan surgawi yang agung, semua hukum hancur. Bocah, beraninya kamu menghancurkan idolaku. Aku akan mengambil nyawamu. Bocah, apakah kamu tahu? Di balik grup Naga Hitam, ada naga tersembunyi. Keluarga Qin adalah Raja Naga Laut Timur. Kamu telah menyinggungku. Keluarga Qin tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau bisa memanggil seseorang sekarang. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku menderita. Bocah. Berani kamu menyebutkan namamu. Aku tidak mengubah namaku, maupun nama belakangku. Namaku Lin Xiaoyao. Halo, Presiden Wang. Ini Xiao Shen. Ada seorang udik yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak hanya tidak menghormatimu, tetapi dia juga berbicara tidak sopan tentang keluarga Qin. Dia bilang namanya Nin Xiaoyao. Apel, kamu sedang melapor kepada Presiden Qin. Dan sebentar lagi, kamu akan datang bersama Presiden Qin. Baiklah. Baiklah. Aku akan mengawasi bocah ini sekarang. Bocah, kamu pasti mati. Sebentar lagi, Presiden Wang akan tiba bersama Presiden Naga Tersembunyi dan Patriark Keluarga Qin. Saat itu bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan dengan berlutut dan memohon belas kasihan. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu. Aku memberitahumu. Bahkan jika keahlianmu luar biasa. Namun, di hadapan kekuatan dan pengaruh absolut, kemampuanmu sama sekali tidak layak disebut. Sebentar lagi, aku akan membuatmu mengerti betapa pucat dan tidak berdayanya tinjumu. Presiden Qin, Presiden Wang telah tiba. Presiden Qin, Presiden Wang, kalian akhirnya tiba. Bocah ini, dia tidak hanya tidak menghormati grup Naga Hitam, tetapi juga berbicara tidak sopan tentang keluarga Qin. Orang ini harus dihukum berat. Presiden Qin, mohon tenangkan amarah Anda. Aku tahu prestis keluarga Qin Presiden Wan, Presiden Grup Naga Hitam. tidak bisa dilanggar oleh orang lain. Bocah ini, dia tidak tahu tempatnya. Dia benar-benar berani menghina keluarga Qin. Ini benar-benar menjengkelkan. Tapi Presiden Qin, kita tidak bisa marah pada orang rendahan seperti itu. Presiden Qin, ini memang karena kurangnya pengawasan saya, sehingga si tidak berguna ini mendapat kesempatan untuk menghina naga hitam dan naga tersembunyi. Saya meminta kalian berdua untuk menyerahkan bocah ini kepada saya. Saya pasti akan menanganinya dengan benar. Pada saat itu, saya pasti akan memuaskan kalian berdua. Tentu saja, tindakan saya ini juga untuk membantu Nona Qin menenangkan diri. Membuatku tenang. Kurasa kau hanya memperburuk keadaanku. Dasar bokeh, kau tamat. Hari ini, kau telah menyebabkan bencana besar. Kau membuat Nona Qin marah. Hari ini, kau pasti mati. Presiden Wang, apa yang kau lakukan? Saya memang menangani masalah ini dengan buruk. Tapi kalian berdua, bukankah orang luar yang seharusnya dihukum dulu? Orang luar. Qin Mingyue menyapa Tuan Nin. Mingyue tidak efektif dalam mengelola bawahanku. Aku mohon Tuan Nin untuk menghukumku. Tuan Nin, ini bukan urusan Nona Qin. Itu semua karena bawahan ini buta dan menggunakan orang yang salah. Mohon hukum saya, Tuan Nin. Bangun. Ya.
Dia hanyalah seorang udik buta. Bagaimana bisa kalian berdua berlutut di hadapannya? Kau ini apa? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Nin? Tuan Nin adalah tamu terhormat keluarga Kenku. Bahkan jika ayahku, Hin Wan Kyo, datang sendiri, dia masih harus berlutut dan memberi hormat kepada Tuan Nin. Seseorang yang dihormati oleh keluarga Ninku seperti dewa, justru dihina oleh sampah sepertimu. Tuan Nin, tidak. Kakak Ni, mohon abaikan pelanggaran saya. Tolong, anggap saja saya seperti kentut. Dan biarkan saya pergi. Menyebalkan. Biarkan dia pergi. Enyang. Qin Bingyue, aku memberimu tugas sekarang. Kau harus selidiki Laut Timur sampai tuntas, apapun caranya. Dan menemukan sumber dewa luar. Bawahanmu Qin Bingyue patuh. Tuan Nin, ada 1 miliar di kartu ini. 500 juta adalah utang dari keluarga Bai. 500 juta sisanya untuk kompensasi keluarga Bai. Kakak, jangan khawatir. Orang udik itu akan baik-baik saja. Hai, Siyun, Nin Xiaoyao. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak terlukakan. Aku baik-baik saja. Beberapa orang itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Jangan kira aku tidak tahu. Kau berlutut memohon belas kasihan Presiden Seng dan bersujud untuk meminta maaf sebelum mereka melepaskanmu. Tapi, karena kau kalah taruhan dan tidak mendapatkan uangnya kembali, maka kau akan keluar dari keluarga Bai hari ini. Hutangnya sudah kudapatkan kembali. Bukan hanya kudapatkan kembali 500 juta yang mereka hutangkan pada kita. Aku juga mendapatkan tambahan 500 juta. Total 1 miliar. Nin Xiaoyao, jangan kira kau bisa asal omong dan membodohi keluarga Bai kami. Di balik naga hitam ada naga tersembunyi, Raja Naga Laut Timur. Kau bilang tidak hanya dapat uang kembali, tapi juga mendapat tambahan 500 juta. Apa kau menganggapku bodoh? Baiklah, Siyun. Nin Xiaoyao, selama kamu baik-baik saja, dan yakinlah, kamu menyelamatkanku. Aku tidak akan mengusirmu dari keluarga Bai, tapi jika kamu tidak bisa mendapatkannya kembali, ya sudah. Mengapa kamu harus berbohong? Aku tidak berbohong padamu. Benar-benar ada 1 miliar di kartu ini. Imitasi kartu ini cukup realistis. Tapi kau bilang ada 1 miliar di dalamnya. Siapa yang akan percaya itu? Baiklah. Selama kau senang. Meskipun kau tidak mendapatkan uangnya kembali, tapi melihat kau menyelamatkan adikku, aku bersedia membiarkanmu tinggal di keluarga Bai. Tapi mulai sekarang, kau harus mengurus semua pekerjaan rumah tangga untuk keluarga Baiku. Hei, Ibu, Siyun. Barusan, Presiden Wang dari grup Naga Hitam meneleponku. Dia bilang 500 juta yang dia hutang pada kita sudah dikembalikan sepenuhnya. Bukan hanya itu, sebagai kompensasi, dia juga memberi kita tambahan 500 juta. Kartu bank itu ada di tangan Nin Xiaoyao. Di mana keponakan Nin? Suruh dia segera kembali dan bawa kembali 1 miliar itu kepadaku. Apa? Kartu ini asli. Jadi, selama ini, alasan kau bisa mendapatkan hutangnya kembali adalah karena kau beruntung. Kau bertemu Qin Mingyue, dan di sini aku kira kau memiliki kemampuan hebat. Pada akhirnya, bukankah kau tetap saja mengandalkan seorang wanita untuk membereskan kekacauanmu? Mengingat kau juga mendapatkan kartu bank lain dari Presiden Wang. Jasa dan kesalahanmu saling meniadakan. Jasa dan kesalahan saling meniadakan. Aku yang mendapatkan hutangnya kembali. Siyun yang melipat kartunya. Bagaimana bisa ketika keluar dari mulutmu? Itu menjadi jasa dan kesalahan saling meniadakan. Nin Xiaoyao, apa maksudmu? Aku melipat kartunya. Itu karena kamu tidak menjelaskan dengan jelas. Biar ku beritahu. Untung saja kamu meminta yang baru. Kalau tidak, kamu akan menyebabkan bencana besar. Kamu adalah pendosa yang menyebabkan keluarga Baiku kehilangan 1 miliar. Mama, terlepas dari apakah Nin Xiaoyao pergi memohon pada Qin Mingyue, utang ini memang berhasil ditagih oleh Nin Xiaoyao. Maka, secara logis, penghargaan seharusnya menjadi milik Nin Xiaoyao. Aku bilang jasa dan kesalahan saling meniadakan. Jadi jasa dan kesalahannya saling meniadakan. Ada apa? Demi orang tak berguna ini, kamu ingin menentang ibumu. Nin Xiaoyao, biar ku beritahu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berhasil mendapatkan kembali utangnya, kamu sudah mendapatkan pujian. Kamu tinggal di keluarga Bai, yang berarti kamu adalah anggota keluarga Bai. Keluarga Bai lah yang menyelamatkan hidupmu. Sangat wajar bagimu untuk melakukan sesuatu. Untuk keluarga Bai, perjanjian kita sebelumnya tidak berlaku lagi. Tepat waktu, Siyun sedang mencari pekerjaan. Tidakkah kamu tahu bahwa Qin Mingyue dari naga tersembunyi? Kamu punya hubungan baik dengannya.
Bagaimana dengan Siun kita? Dia sangat luar biasa, dan bakatnya sangat bagus. Tidak bisakah kamu memberinya posisi manajemen? Itu tidak terlalu banyak memintakan. Siun masuk naga tersembunyi. Harus di posisi manajemen. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka keluar dari keluarga Bai. Mama, seseorang harus kuat sendiri untuk menempa besi. Ketika Nin Xiaoyao pertama kali masuk ke keluarga Bai kita, aku menasihatinya untuk tidak menjilat orang berkuasa atau meminjam gengsi orang lain. Jadi sekarang kita memintanya untuk membantu Siun masuk lewat pintu belakang. Bukankah itu membuat kita seperti Nin Xiaoyao? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Jika aku ingin bergabung dengan naga tersembunyi, aku bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Hanya saja ibu sedang berbaik hati dan ingin mencari alasan untuk menahannya di keluarga baik kita. Itu saja. Jangan bilang kamu benar-benar berpikir aku harus mengandalkan orang ini untuk masuk grup naga tersembunyi. Siun benar. Dengan kemampuan Siun, masuk grup naga tersembunyi lebih dari cukup. Adapun membiarkan orang tak berguna ini membantu, itu karena kami mengasihaninya. Dia seharusnya bersyukur. Tuan Nin, masalah yang Anda minta saya selidiki sudah membuahkan hasil. Namun, masalah ini sedikit rumit. Saya ingin tahu apakah Anda luang untuk bertemu besok. Ya, besok aku ke gedung naga tersembunyi. Kita bisa bicara saat bertemu. Ngomong-ngomong, Bai Siun dari keluarga Bai ingin bergabung dengan grup naga tersembunyimu untuk mencari pekerjaan. Bisakah kau mengurusnya? Atur posisi manajemen untuknya. Saya mengerti. Tuan Nin, mohon tenang saja. Saya akan membuat pengaturan yang tepat. Sekretaris Yang. Halo. Sekretaris Yang. Apa? Anda ingin saya menjadi kepala departemen di grup naga tersembunyi? Baik, saya mengerti. Ibu, ini Sekretaris Yang. Nak, kamu sudah diterima oleh grup naga tersembunyi. Ibu, beberapa hari yang lalu, saya sudah mengirimkan resume saya ke grup naga tersembunyi, bahkan tanpa mengandalkan orang tertentu. Saya tetap bisa masuk. Saya adalah andalanku sendiri. Nin Xiaoyao, telepon siapa yang baru saja kamu angkat? Apakah kamu pergi memohon pada Qin Mingye lagi? Apakah The kamu film was mengganggu pekerjaan translated adikku? and narrated by Benar, M aku Media. memang menyebutkannya pada Qin Mingyu. Apa? Nin Xiaoyao, hanya dengan satu kalimat. Kamu sudah membatalkan semua usahaku. Aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf padaku. Benar, awalnya aku hanya mengasihanimu dan ingin menahanmu di keluarga baik. Kamu terlalu lancang. Siun, sudah sangat luar biasa. Dia bisa masuk manajemen grup naga tersembunyi. Cepat minta maaf pada Siun. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa aku harus meminta maaf? Nin Xiaoyao, aku merasa kamu ini lemah di mana-mana. Hanya bicara besar. Ibu, menurutku, kita tetap tidak seharusnya repot-repot dengan orang semacam ini. Tak berguna. Lagi pula, bahkan jika dia bicara sampai langit runtuh, dia tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa aku akan bergabung dengan grup naga tersembunyi besok untuk melapor tugas. Jangan biarkan orang tak berguna ini merusak suasana hati kita. Baiklah, jangan marah pada orang tak berguna ini. Ayo pergi. Ibu, ayo kita rayakan untukmu. Ayo kita buka sampahnya. Baik. Minumlah lebih sedikit, kau harus melapor besok. Jangan terlambat. Siapa yang memintamu peduli? Has. Aku sudah tiba. Baik, Tuan Nin, saya sedang turun untuk menjemput Anda sekarang. Saya tahu, Sekretaris Yang. Bukankah sudah saya katakan? Saya senang sekali tadi malam dan merayakan bersama keluarga saya. Saya ketiduran. Lagi pula, saya hanya terlambat 2 jam. Untuk seorang talenta seperti saya, apakah terlambat sedikit tidak diizinkan? Nin Xiaoyao, apa yang kamu lakukan di sini? Grup naga tersembunyi, bukan tempat untuk orang tidak berguna sepertimu. Untuk datang. Kamu mencemari udara dengan bau kemiskinan. Kamu sebaiknya pergi saja. Aku punya urusan penting hari ini. Jika kau ingin bertingkah gila, lakukan di tempat lain. Kamu ini apa? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Nin Xiaoyao, aku adalah bintang yang sedang naik daun di grup naga tersembunyi. Beraninya kamu tidak menghormatiku. Keamanan. Di mana para penjaga keamanan? Sebagai kepala Departemen Naga Tersembunyi memerintahkan Anda untuk mengusir orang ini. Permisi, apakah ada yang salah dengan kalian berdua? Orang dewasa seperti itu berkeliaran di sekitar grup naga tersembunyi. Tidak bisakah kamu melihat? Saya benar-benar tidak tahu
Apa gunanya kalian para staf layanan tingkat rendah? Makan apa sampai berani? Kalian telah membuat naga tersembunyi kehilangan muka. Nona, saya kurang yakin dengan pembicaraan Anda. Namun, di gedung naga tersembunyi, ada banyak orang yang datang dan pergi setiap hari. Selama mereka berpakaian rapi dan tidak mengganggu pekerjaan siapapun, mereka diizinkan untuk beristirahat di lobi. Kamu, seorang karyawan tingkat rendah, beraninya kamu membantahku seperti itu? Apakah kamu tahu siapa aku? Bai Siyun, cukup. Jika kau terus bersikap sombong dan mendominasi, kau bisa melupakan untuk masuk naga tersembunyi ini. Kamu pikir aku lupa niat masuk? Apakah kamu bermimpi? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa saya masuk naga tersembunyi karena orang tidak berguna sepertimu kan? Biar saya beritahu. Saya masuk naga tersembunyi dan menjadi manajer berdasarkan kemampuan saya sendiri. Saya mengelola bawahan saya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Biar saya beritahu. Nin Xiaoyao, untuk orang rendahan sepertinya, saya bisa memperlakukannya sesuka saya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Penjaga mana kenapa belum datang? Cepat, usir orang ini. Kalau tidak ada di antara kalian yang akan bekerja di sini lagi. Siapa yang membuat keributan seperti ini? Halo, Presiden Qin. Halo, Presiden Qin. Saya dari grup naga tersembunyi, kepala departemen yang baru diangkat. Nama saya Bai Siyun. Saya pernah bertemu Anda sebelumnya. Jadi itu Anda. Presiden Qin, Anda masih mengingat saya? Saya mengerti. Saya bisa bergabung dengan manajemen grup naga tersembunyi. Itu pasti karena Anda memiliki mata yang jeli untuk bakat dan melihat kemampuan luar biasa saya, serta potensi tak terbatas saya. Presiden Qin, mohon yakinlah, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Harapan saya rasa Anda salah paham. Saya tidak punya harapan apapun dari Anda. Sebenarnya apa yang terjadi? Presiden Qin, ini semua karena orang kudik ini membuat keributan di sini yang mengganggu Anda. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengusirnya. Anda bilang untuk mengusirnya. Benar, Presiden Qin. Saya tahu Anda mungkin masih memiliki perasaan yang tersisa untuk Nin Xiaoyao. Tetapi jika saya boleh berbicara terus terang, orang tidak berguna ini tidak layak untuk Anda. Anda sebaiknya memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya dan dengan bersih. Sebagai anggota manajemen grup naga tersembunyi, tugas saya berbagi beban dan menyelesaikan masalah Anda. Mohon yakinlah, selama saya di sini, saya tidak akan biarkan orang ini ganggu Anda. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani berbicara buruk tentang Tuan Nin? Presiden Qin, Anda, demi seorang pria simpanan, memukul calon tangan kanan Anda. Anda harus tahu, saya secara pribadi direkrut oleh Anda sebagai bintang masa depan naga tersembunyi. Direkrut secara pribadi kau tidak pantas. Jika Tuan Nin tidak mempercayakan saya, dengan kualifikasi akademik dan resume Anda untuk membersihkan toilet di naga tersembunyi, Anda bahkan tidak akan pantas. Tuan Nin, bagaimana menurut Anda tentang masalah ini? Baiklah, dia terus berkata. Dia memiliki kekuatan dan kemampuan. Kalau begitu biarkan dia mengikuti proses rekrutmen normal. Ya, Tuan Nin. Nona Bai, grup naga tersembunyi kami, hanya merekrut mereka yang bergelar-gelar magister atau doktor. Anda lulusan perguruan tinggi junior yang tidak memenuhi standar perekrutan perusahaan kami. Namun, demi Tuan Nin, saya bisa mengizinkan Anda datang ke naga tersembunyi untuk menjadi petugas kebersihan. Itu tidak mungkin. Saya masuk berdasarkan kemampuan saya sendiri. Saya mengandalkan diri sendiri. Ini semua karena kamu. Ini semua karena kamu kan? Kaulah yang menjebakku, membuat Qin Mingyue menugaskanku menjadi petugas kebersihan. Bukankah begitu? Tuan Nin mentolerirmu, karena Tuan Nin berhati baik. Jangan tidak tahu berterima kasih. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Qin Mingyue, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu memukul adikku? Aku tahu keluarga Qinmu berkuasa dan berpengaruh, tapi kamu tidak bisa begitu saja mengintimidasi orang sembarangan seperti ini. Dan kamu hanya menonton orang luar, sembarangan membuli adikku. Kakak, Nin Xiaoyao menghubungi orang luar untuk menindasku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Kakakmu sombong dan merajalela, mempermalukan karyawan naga tersembunyiku. Dia jelas masuk melalui koneksi Tuan Nin untuk bergabung dengan naga tersembunyi. Dia tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi dia bahkan berbicara sembarangan kepada Tuan Nin. Memukulnya masih tergolong ringan. Apa yang dia katakan itu benar. Kakak, bagaimana bisa kau percaya perkataan orang luar? Itu, mereka berdua awalnya bersekongkol. Saya masuk naga tersembunyi karena kemampuan sendiri. Ini semua salah Nin Xiaoyao. Sekarang posisi manajerku hilang. Wanita ini untuk mempermalukanku, bahkan membuatku bekerja sebagai petugas kebersihan. Baiklah, semua yang kau katakan benar. Mari kita naik dulu. Urusan penting. Nin Xiaoyao, kamu bajingan.
Jangan sentuh aku. Aku takut Nona King salah paham. Ayo pergi. Nin Xiaoyao, tunggu saja. Ini adalah segel dari Gunung Kunlun. Gelang giok ini. Bukankah itu milik Paman Xiao? Hadiah untuk Sikil. Bagaimana bisa ada segel Gunung Kunlun di atasnya? Lapor. Ya, Tuan Nin. Kisi Jia, utusan Kunlun. Ayahku dan aku menyelidiki seluruh perusahaan naga tersembunyi dan Laut Timur, tetapi tidak menemukan jejak dewa luar. Namun, ketika kami menginterogasi seorang Tuan Zeng dari grup naga hitam, dia mengatakan bahwa di kantornya, patung dewa luar yang dia sembah berasal dari grup Zhong, diberikan kepadanya oleh seorang mitra. Saya menduga dewa luar tersembunyi di dalam grup Xiong. Grup Xiong tetap keluarga bangsawan elit di ibu kota. Ming Yue dan saya memiliki identitas khusus, jadi kami tidak bisa pergi menyelidiki. Menurutmu bagaimana masalah ini harus diputuskan? Tuan Nin, Anda akhirnya sudi memanggil saya. Apa yang kau katakan? The Juniorku ada film di was sini. translated Berikan aku sedikit and muka. narrated Jaga by ucapanmu. N-Media. Baiklah kalau begitu, Anda hanya datang saat Anda membutuhkan sesuatu. Jadi, untuk apa Anda membutuhkan saya? Tadi malam, aku mengamati fenomena langit dan menemukan bintang bencana turun di barat laut. Bintang bencana itu sebenarnya turun di gedung grup Xiong. Bawa aku ke sana besok. Aku akan bantu hindari bahaya dan atasi masalah. Tuan Nin, Anda yakin tidak sedang mempermainkan saya? Kapan aku pernah berbohong padamu? Percayalah padaku. Baiklah. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Baiklah, sampai jumpa besok. Kau akan ikut denganku besok. Ya. Nin Xiaoyao. Benar-benar kau. Dunia ini sempit sekali, kita bertemu lagi. Apa? Kau tahu aku akan datang ke grup Zhong untuk wawancara. Dan kau di sini untuk menjebakku lagi. Dan kau, Qin Mingyue. Ini grup Zhong. Bukan wilayah keluarga Qinmu. Trikmu tidak berguna di sini. Tidak bisa digunakan. Dengan kemampuanku, aku akan segera bergabung dengan grup Zhong. Saat itu, grup naga tersembunyimu bisa melupakan. Berkolaborasi dengan grup Zhong lagi. Ingat kata-kataku. Aku dan Xiong King akan turun langsung menyelidiki. Kau bertindak sesuai situasi. Ya. Beraninya kau mengabaikanku. Tunggu saja, aku akan membuatmu menyesal. Nomor 129, Bai Xion. Cepat datang untuk wawancara Anda. Aku di sini, aku di sini. Cewek wawancara. Anda Bai Xion. Aku adalah Bai Xion. Sangat bagus, sangat bagus. Kalau begitu, Nona Bai, cepat lepas mantelmu. Mari kita mulai wawancaranya. Lepaskan mantelmu dan mulai wawancara. Lepaskan jaket dan mulai wawancara. Lepaskan mantelmu dan mulai wawancara. Lepaskan mantelmu dan mulai wawancara. Siapa kau? Beraninya kau merusak rencana saya. Nin Xiaoyao, mengapa kamu ada di sini? Aku sedang wawancara. Bagaimana kau bisa masuk? Juga, kenapa mantelku tidak ada padaku? Nona Bai, kami baru saja melakukan wawancara. Anda tiba-tiba merasa tidak enak badan. Saya awalnya ingin Anda beristirahat sebentar. Tapi siapa sangka? Orang ini tiba-tiba menerobos masuk, menendang saya hingga jatuh ke tanah, dan bahkan melepas mantel Anda. Berniat melakukan tindakan tidak senonoh terhadap Anda. Apa? Nin Xiaoyao, apa kau sudah makan hati beruang dan mempedu makan? Kau bahkan berani berkomplot melawanku.
Apa kau tidak takut kakakku akan mengambil nyawa anjingmu? Benar sekali, Nona Bai. Dia juga berkata, dia secara khusus ingin merusak wawancara Anda. Untuk mencegah Anda bergabung dengan grup Xiong kami. Nin Xiaoyao, aku akan melawanmu sampai mati. Kau baru saja oleh pewawancara ini terpesona oleh kekuatan dewa luar. Dia yang berniat berbuat tidak senonoh padamu. Aku sedang menyelamatkanmu. Apa kau pikir aku akan percaya perkataanmu? Kau hanya tidak tahan melihatku berhasil. Tidak tahan melihatku naik status dengan cepat. Bapak pewawancara, cepat panggil keamanan untuk mengusirnya. Seseorang, kemari. Jika kau tidak ingin mati, maka tetaplah patuh di belakangku dan jangan bergerak. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ada apa ini? The film was Beraninya mereka melawan translated saya. and Para narrated penjaga by keamanan ini Media. telah dikendalikan oleh dewa luar. Dewa luar. Aku akan menjelaskan nanti. Apa yang kau lakukan? Saya beritahu kau, jangan main-main. Hai Nona. Saya beritahu kau, anak ini sangat jahat. Baru saja, saya membawa Nona Bai masuk untuk wawancara. Anak ini tiba-tiba menerobos masuk dengan sedikit sihir iblis. Dia menyihir Nona Bai. Dia bahkan mencoba memperkosanya. Lalu saya memanggil penjaga keamanan masuk. Dia menggunakan sihir lagi. Semua penjaga keamanan ini menjadi gila. Itulah mengapa mereka berani menyentuhmu. Aku bisa membuktikannya. Bukan hanya itu, dia bahkan mengancamku. Dia tidak tahan melihatku berhasil. Hanya karena dua ucapan yang baru saja Anda buat itu. Bahkan jika semua anggota tubuh Anda patah, Anda tetap harus menanggungnya. Nin Xiaoyao, kau hanya berani bersembunyi di balik wanita, benarkah? Kau terus mengklaim ada dewa luar. Mengapa kau tidak menunjukkan padaku di mana dewa luar ini? Benar sekali, Nona Xiong, lihat saya. Di mana dewa luar ini tidak ada. Kau tidak akan tertipu oleh Tuan Yin ini, bukan? Ada apa? Bagaimana bisa dia sama sekali tidak memiliki jejak aura dewa luar? Tepat sekali. Nin Xiaoyao terus mengklaim. Dewa luar dan semua itu. Menurutku, dewa luar hanyalah alasannya untuk niat buruk. Xiaoyao, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Kemarin Anda bilang grup Zhong akan mengalami musibah. Hari ini Anda berbicara tentang dewa luar lagi. Semua pembicaraan tentang hantu dan dewa ini, Anda benar-benar membuat saya bingung. Jika aku bilang ada dewa luar, maka ada dewa luar. Kau bilang mereka ada, jadi mereka ada. Baiklah, aku bilang, tidak ada dewa luar di dunia ini sama sekali. Nin Xiaoyao, aku sarankan kau tidak berpura-pura menjadi supranatural lagi. Minta maaf padaku segera. Aku akan mengirimmu ke kantor polisi nanti. Aku punya saksi manusia dan bukti fisik. Kau tidak akan bisa membantah ini. Aku punya bukti bahwa dewa luar ada. Qin Mingyue, mengapa Anda di sini? Bagus sekali, Nin Xiaoyao. Saya kira Anda merindukan saya. Tapi Anda membawa wanita lain untuk menemui saya. Anda menganggap saya apa? Zhongqing. Aku datang memang untuk membantu keluarga Songmu untuk menghindari bencana dan kemalangan. Nin Xiaoyao, kau sudah kacaukan. Kau diam. Bukankah kau bilang tidak ada dewa luar? Ini hanyalah berhala yang disembah. Hanya patung tanah liat. Dewa luar macam apa tumpukan besi tua ini? Kau takkan menyerah sebelum mentok ya? Apa kau percaya sekarang? Jika kau masih tidak percaya, aku tidak keberatan membiarkanmu mencoba lagi. Tidak perlu mencoba lagi. Aku percaya, aku percaya. Saya tidak menyangka benar-benar ada dewa luar. Gedung Zhong kami. Bagaimana bisa ada cara-cara sesat seperti ini di sini? Saya hampir percaya fitnah Anda. Anda berulang kali menghina Xiaoyao. Dan Anda masih ingin bergabung dengan grup Zhong saya. Saya umumkan. Grup Zhong melarang Bai Xiyun secara permanen.
Aku umumkan. Grup naga tersembunyi melarang Bai Siyun selamanya. Bai Siyun. Sekarang, baik di ibu kota Kekaisaran atau Le Timur, tidak ada perusahaan yang akan berani mempekerjakanmu lagi. Kalian semua. Sekarang keluar. Kalian semua. Bagaimana Tuan Nin harus ditangani? Beritahu saya, apa sebenarnya yang terjadi dengan dewa luar ini? Juga, menyembah dewa luar di grup Jong saya. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Ini, saya itu. Hati-hati. Nin Xiaoyao, kita bertemu lagi. Nin Xiaoyao, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Selama kau bersedia berkultivasi denganku, aku akan membiarkanmu mencapai puncak di barat, menjadi raja dewa di dunia barat. Serta The sesat, film kau was masih belum translated mengerti. and narrated by M. Song Xiaku adalah yang terkuat. Dunia barat. Hanya tempat sampah. Pedang dari langit turun, membasmi semua iblis di dunia. Tidak mungkin. Kau hanyalah bocah muda. Bagaimana bisa kau membunuh avatar dewa luar? Siapa sebenarnya kau? Benar sekali, Nin Xiaoyao. Siapa sebenarnya Anda? Kalau tak jelaskan hari ini, jangan harap bisa pergi. Gunung Kunlun. Penguasa naga. Anda adalah penguasa naga. Aku memang penguasa naga Gunung Kunlun. Kali ini, turun gunung. Tepatnya untuk dewa ular berbulu itu. Dewa luar mengganggu Set Hong Xiaku. Memikat rakyat Set Hong Xiaku. Sebagai penguasa naga, wajar bagiku untuk melenyapkan kejahatan dan menjaga jalan kebenaran. Dan memulihkan kedamaian serta ketertiban bagi rakyat Daxia. Kau adalah Raja Naga. Tidak heran. Tidak heran. Karena kau sekarang tahu identitas asliku. Mengapa kau tidak segera mengaku dengan jujur? Saya akan beritahu. Saya akan beritahu. Dewa luar ini diberikan kepada saya oleh Bai Sai dari keluarga Bai. Dia menyihir saya, berkata, selama saya menyembah dengan tulus, saya akan dapatkan semua yang saya mau, dan juga mendapatkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Maka saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Paman kedua Bai dari keluarga Bai. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana Bai Jie bisa terlibat? Aku mengerti sekarang. Anda mengerti. Apa yang kau pahami? Dari kelihatannya sekarang, wujud asli dewa ular berbulu seharusnya tersembunyi di keluarga Bai. Keluarga Bai. Tidak heran gelang giok ini memiliki segel Gunung Kunlun. Tidak heran setiap kali Bai Sikyun pulang ke rumah, aura dewa luar itu akan lenyap tanpa jejak. Agaknya, gelang ini menekan dewa luar itu, memaksa dewa luar itu untuk berdiam diri. Ini buruk, sesuatu akan terjadi pada keluarga Bai. Aura jahat keluarga Bai sangat pekat hingga hampir mengeras. Tanpa penekanan gelang giok itu, dewa luar itu memang tidak lagi menyembunyikan auranya. Nin Xiaoyao. Mama, ini semua karena dia. Dia mengandalkan kenal Zhongqing dan Qin Mingyue. Memfitnah dengan jahat dan menabur perselisihan. Dia menyuruh Zhongqing dan timnya memasukkanku ke daftar hitam. Yang paling penting, dia juga membiarkan kedua wanita itu menggangguku. Lihat, wajahku bengkak semua karena dipukul. Nin Xiaoyao, kau masih berani kembali. Keluarga baik kami memberimu makan dan minum. Tapi malah, kamu membesarkan orang tak tahu berterima kasih. Hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Bai. Bibi Bai. Aku sama sekali tidak menyebar perselisihan. Bukan hanya itu, aku juga menyelamatkan Sion. Menyelamatkan Sion. Saat Sion dipukuli, apa yang kamu lakukan? Saat dia di blacklist, apa yang kamu lakukan? Untuk menjilat Song Qing dan Qin Mingyue, kamu malah menjadikan adikku sebagai batu loncatan. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Aku sudah memastikan bahwa wujud asli dewa ular berbulu saat ini tersembunyi di dalam keluarga Bai. Tugas paling mendesak adalah mencari dewa luar itu terlebih dahulu. Jika tidak, keluarga Bai mungkin menghadapi malapetaka.
kamu, Nin Xiaoyao. Kau tidak hanya menindas Sion kami. Kau juga mengutuk seluruh keluarga kami. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Sion di Gidung Song. Dia sendiri mengalami kengerian dewa luar itu. Apa yang aku alami? Jangan kira aku tidak tahu. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Itu hanya untuk menakutiku, merusak wawancaraku, memukuli pewawancaraku, dan menyuruh orang Jong itu memasukkanku ke daftar hitam. Akhirnya, takut aku akan membuat masalah untukmu. Kau hanya mengarang omong kosong tentang iblis dan monster, dan bersiap untuk menipu dan menakutiku. Aku memberitahumu, aku sudah melihat trikmu. CQ, kau harus percaya padaku. Semua yang kukatakan adalah benar. Jika kita tidak segera melenyapkan dewa luar itu, keluarga Bai benar-benar akan dalam masalah. Sudah cukup, Ning Xiaoyao. Berhenti bicara omong kosong supranatural ini. Kukira kamu datang hari ini karena kamu merasa bersalah dan ingin meminta maaf pada Siyun. Tapi aku tidak menyangka bahkan sekarang kamu masih menyebarkan tahayul feodal. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Apa yang kukatakan sama sekali bukan tahayul feodal. Aku sekarang sudah memastikan bahwa The Paman film Bai was saat itu translated and memang narrated dibunuh oleh by dewa N ular berbulu. Media. Sekarang dia datang untuk mencelakai keluargamu lagi. Aku membalas dendam Paman Bai. Dan juga menyelamatkan kalian semua. Apa yang kau katakan? Kematian Bai Mo. Kau sudah menyelidikinya dengan tuntas. Apa yang sudah kau temukan? Mama, dia hanya berbohong padamu. Mengapa kau percaya padanya? Diam. Dulu, kematian Bai tua tidak jelas. Itu selalu menjadi duri di hatiku. Nin Xiaoyao, kau sudah selidiki dia sampai tuntas? Jika kau berani menipuku tentang ini, aku pasti akan. Kutaruhkan nyawaku demi membuatmu membayar. Junior ini memang sudah menyelidikinya dengan saksama. Dulu, almarhum ayahku dan Paman Bai bersatu kekuatan untuk mengusir dewa luar barat. Saat mereka berdua menyelidiki dewa ular berbulu, keberadaannya, mereka bertemu penyergapan. Ayahku meninggal. Tapi Paman Bai melarikan diri. Setelah itu, keluargaku dimusnahkan dewa ular berbulu. Paman Bai melindungiku dengan nyawanya. Itulah bagaimana aku berhasil bertahan hidup. Semua yang kamu katakan, selain dewa luar barat itu, dan tahayul feodal, sisanya, bukankah itu semua yang sudah kita ketahui? Tepat sekali. Tapi pernahkah kau berpikir, saat ayahku dan Paman Bai menyelidiki keberadaan dewa ular berbulu, itu awalnya operasi rahasia. Bagaimana bisa dewa ular berbulu tahu pergerakan ayahku dan Paman Bai, lalu menyiapkan penyergapan lebih dulu? Karena kau bilang dewa ular berbulu adalah dewa keji. Jadi, jika dia ingin tahu ada yang menyelidikinya, bukankah ia punya cara yang tak terhitung? Lalu saat mengejar dewa luar lainnya, bukankah Paman Bai dan ayahku berhasil? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan adalah, jika selain ayahku dan Paman Bai, dalam tim kecil ini yang bertugas mengusir dewa luar, ada orang ketiga. Apa ada orang ketiga? Tepat sekali. Justru orang ketiga inilah yang mengungkapkan kepada dewa ular berbulu keberadaan ayahku dan Paman Bai, yang kemudian menyebabkan serangkaian tragedi berikutnya. Katakan padaku, Paman kedua Bai, apakah aku benar? Keponakan Nier, apa yang kau bicarakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Kemudian, aku mengetahui melalui beberapa saluran bahwa awalnya saat itu, ayahku dan Paman Bai diperintahkan untuk mengusir dewa luar barat, bertindak atas perintah Gunung Kunlun. Terlebih lagi, aku juga melihat dari catatan tahun itu, bahwa pada waktu itu, di antara mereka yang diperintahkan untuk mengusir dewa luar barat, selain ayahku dan Paman Bai, memang ada orang ketiga. Namun, nama orang ketiga itu disembunyikan. Baru setelah Bai Xion pergi ke Gidung Song untuk wawancara kerja hari itu, bahwa kami menangkap Zhou Wen, yang memiliki klan dewa luar. Dia mengatakan bahwa patung dewa ular berbulu miliknya diberikan kepadanya oleh Bai Sai dari keluarga Bai Anda. Dengan cara ini, semua peristiwa terhubung. Dulu, Bai Sai disesatkan oleh dewa ular berbulu dan menyebabkan kematian ayah saya dan Paman Bai, yang pada akhirnya menyebabkan tragedi itu. Dan inilah kebenaran di balik tragedi itu. Bai Jai, apakah kau benar-benar membunuh kakakmu? Mama, apakah kau sudah pikun? Nin Xiaoyao ini bahkan menyebut Gunung Kunlun. Tuan Naga Gunung Kunlun adalah penguasa bersama Zhongxia. Berita mengenai Gunung Kunlun
Semuanya adalah rahasia negara. Dia hanya seorang udik dari desa. Bagaimana mungkin dia tahu? Apakah dia pantas? Dulu, aku merasa kasihan. Mengira kamu yatim piatu yang datang ke Laut Timur, tanpa ada yang bisa diandalkan. Jadi aku membiarkanmu tinggal di keluarga Bai. Tapi bagaimana kamu memperlakukan kami? Adikku pergi wawancara, dan bukannya membantunya, kamu malah memperburuk keadaan. Sekarang, kembali ke keluarga Bai dan menumpang hidup. Kamu bahkan bisa mengatakan hal seperti memfitnah paman kedua. Nin Xiaoyao, kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Apakah yang saya katakan itu benar atau salah? Kita akan tahu setelah kita mencoba. Li Xiaoyao, apakah kamu gila? Kamu semarah itu sampai ingin membunuh orang. Selama saya menghancurkan tubuh fisiknya, Anda akan tahu siapa dia. The film was translated Berhenti bicara omong kosong, Nin Xiaoyao. Jika kamu ingin membunuh paman keduaku, bunuh aku dulu. Kecuali kamu bisa memberikan bukti. Kalau tidak peduli apapun, aku takkan pernah percaya padamu. Kau ingin bukti ya? Kami berdua adalah buktinya. Tepat sekali. Kami berdua bisa membuktikan bahwa Bai Jie memang bermasalah. Kenapa kalian berdua lagi? Nin Xiaoyao, aku benar-benar meremehkanmu. Kau ternyata punya kemampuan membuat dua pewaris kaya bersaksi palsu untukmu. Benar, siapa yang tidak tahu kalau kamu, Nin Xiaoyao, punya hubungan dekat dengan keluarga Zhong dan Qin. Mereka tentu saja memihakmu. Oleh karena itu, kesaksian mereka sama sekali tidak dihitung. Keluarga Kenku, Raja Nagala Timur yang bermartabat, perlu menipu keluarga Baimu. Nin Xiaoyao, kau mengklaim bahwa Bai Jie membunuh Baimu. Apa kau punya bukti? Saya katakan, selama saya menghancurkan tubuh fisiknya, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Bukti macam apa itu? Kau membunuhku. Dan tidak terjadi apa-apa. Lalu kepada siapa aku mencari keadilan? Jika saya membunuh Anda, apakah sesuatu akan terjadi? Anda tahu betul di dalam hati Anda. Cukup, Nin Xiaoyao. Aku tidak tahu dendam sedalam apa yang kamu miliki dengan paman kedua Bai. Sampai niat membunuhmu begitu kuat. Nyawa manusia bukanlah permainan. Jika benar seperti yang dikatakan paman kedua, dan kamu membunuhnya, dan tidak terjadi apa-apa, lalu bagaimana? Maka hidup saya akan menggantikan hidupnya. Nyawamu tidak berharga. Siapa bilang nyawa Tuan Nia tidak berharga? Bahkan jika seluruh keluarga Baimu dihitung bersama, mereka tak sebanding dengan sehelai rambut Tuan Nien. Mengingat status Tuan Nien, jika dia menginginkan nyawa Bai Sai, dia akan langsung mengambilnya. Mengapa dia perlu mengarang alasan apapun? Status Nin Xiaoyao. Dia hanya seorang udik dari pedesaan. Seorang gigolo yang hidup dari wanita. Selain dua identitas ini, identitas apa lagi yang mungkin dia miliki? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Nien. Tuan Tua Qin, aku akui bahwa di depanmu, keluarga Bai memang pucat pasti dibandingkan. Tapi Nin Xiaoyao, dia jelas mengkhianati perasaan putrimu. Mengapa kamu perlu membela orang yang pelin-pelan seperti itu? Benar-benar sekumpulan kata dalam tempurung. Status Tuan Nien lebih tinggi dari langit dan lebih luas dari lautan. Kau yang paling dekat dengan Tuan Nien. Namun kau yang paling buta. Siapa sebenarnya Nin Xiaoyao ini? Kau praktis memujinya setinggi langit. Kalau begitu katakan padaku. Biarkan aku memperluas wawasanku. Aku ingin melihat bagaimana identitas Nin Xiaoyao lebih tinggi dari langit dan lebih luas dari lautan. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Tuan Nin adalah Raja Naga Gunung Kunlun. Dan juga penguasa Xiongxiang. Apa? Itu tidak mungkin. Dia hanya pria simpanan yang hidup dari wanita. Bagaimana mungkin dia Tuan Naga? Tidak mungkin. Sepertinya kamu, demi menjadikannya menantu yang tinggal di keluarga Qin, bahkan akan mengatakan kebohongan yang absurd seperti itu. Saya memang Raja Naga Gunung Kunlun. Kami menghormati Raja Naga. Kami menghormati Raja Naga. Tidak mungkin. Aku tidak percaya taukan ini pasti palsu. Apa yang membuat Nin Xiaoyao pantas? Nin Xiaoyao, apa ini benar? Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Bahkan jika kamu benar-benar Raja Naga, lalu kenapa? Bahkan jika kamu benar-benar Raja Naga, kamu tidak bisa sembarangan mengabaikan nyawa manusia. Aku tetap pada perkataanku. Selama aku di sini, kamu tidak bisa menyakiti paman keduaku. Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Dia benar-benar sudah membunuh orang, menurutmu?
Bai Jai sudah dirusak oleh Dewa Ular Berbulu dan menjadi pengganti. Sekarang Bai Jai sudah mati. Kenapa Dewa Ular Berbulu belum muncul juga? Tuanku Tuan Naga, bagaimana kau menjelaskan ini kepada kami? Tepat sekali bukankah kamu bilang setelah paman kedua meninggal, kebenaran akan terungkap. Jadi, di mana kebenarannya sekarang? Benar, bukankah kau bilang jika paman kedua meninggal dan tidak terjadi apa-apa, kau akan menebusnya dengan kematianmu? Kalau begitu kau harus menggantinya. Nin Xiaoyao, penuhi janjimu. Raja Naga, sama sekali tidak. Tuan Naga, sama sekali tidak. Nin Xiaoyao, apakah kau benar-benar harus musnahkan mereka? Awalnya, dengan menggunakan tubuh Bai Jai, aku bisa dengan mudah melahap seluruh keluarga Bai. Aku akan pakai keluarga Bai sebagai markas untuk menyerbu dan menduduki seluruh Laut Timur. Namun, ada dua hal yang tidak kuduga. Pertama, bajingan tua Bai Mao itu ternyata punya trik tersembunyi. Dia ternyata meninggalkan sebuah gelang giok dengan kekuatan ilahi Kunlun. Gelang giok ini menekan kekuatan ilahiku, membuatku tak bisa kendalikan keluarga Bai sementara. Kedua, kau bisa menemukan keluarga Bai begitu cepat. Dan juga begitu cepat mengetahui identitas asliku. Nin Xiaoyao, kau benar-benar luar biasa. Apa yang dikatakan Nin Xiaoyao ternyata semuanya benar. Apakah selama ini aku salah paham padanya? Tidak mungkin. Paman kedua bisa jadi Dewa Ular Berbulu. Itu dia. Dialah yang saat itu membunuh ayahmu. Dewa Ular Berbulu. Hari ini kau akan bayar hutang darah dengan darah. Kau pikir bisa buatku bayar hutang darah? Aku menjelajahi dunia manusia, menyerap keserakahan, kemarahan, kebodohan, dan kebencian. Kekuatanku tidak hanya kembali ke puncaknya, dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kau yang sekarang sama sekali bukan tandinganku. Aku menyarankanmu untuk patuh berkultivasi bersamaku. Datanglah ke baratku, dan jadilah penguasa semua dewa di baratku. Jalan sesat. Pada akhirnya, itu adalah jalan sesat. Dewa-dewa barat. Hanya semut. Bahkan jika kemampuan Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi, di mata saya, Anda hanyalah semut yang lebih kuat. Keras kepala. 10.000 pedang kembali ke sek. Nin Xiaoyao, semoga kau mati mengenaskan. Selamat, Raja Naga, atas pembunuhan Dewa Ular Berbulu. Selamat, Raja Naga, atas pembunuhan Dewa Ular Berbulu. Jasa telah selesai. Jasa-jasa selesai. Aku, Xian Guiling, bersujud syukur kepada Tuan Naga, karena telah membalaskan dendam Bai Mao. Bibi, Anda tidak boleh melakukan ini. Paman Bai dulu UMNG menyelamatkanku. Membalas dendam Paman Bai saya adalah hal yang benar. Tepat sekali, Ibu. Kenapa Ibu berlutut padanya? Tidak peduli dia tuan ini atau tuan itu. Hidupnya diselamatkan oleh keluarga Bai kami. Dia memang layak bekerja untuk keluarga Bai. Diam. Maafkan aku. Aku salah paham padamu sebelumnya. Sekarang sepertinya aku adalah badut yang merasa paling benar. Nona Bai benar. Kau memang merasa paling benar. Aku ingat kau bilang di konferensi investasi terakhir bahwa pencapaian keluarga Bai hari ini sepenuhnya karena manajemenmu, Bai Shikyu. Tapi tahukah kau bahwa selama bertahun-tahun ini, grup naga tersembunyi kita sering bekerja sama dengan keluarga Baimu sepenuhnya atas permintaan Tuan Yen. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang kau sebut kemampuan pribadimu. Berhenti bicara. Ya, Dulu, Bai saya mencelakai seluruh keluarga Nin saya. Paman Bai kemudian mempertaruhkan nyawa. Dendam dan budi kita sudah impas. Kontribusi kepada keluarga Bai selama bertahun-tahun ini bisa dianggap kebaikan terakhirku untuk keluarga Bai. Gelang giok ini, itu hadiah ulang tahun dari Paman Bai untukmu. Sekarang, itu kembali ke pemiliknya yang sah.